Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadr musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, jajaran kepengurusan Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya taati, saya muliakan, hadirin wal hadirat, jamaah mujahadah dan tirakat, untuk mendoakan umat jami'al alamin yang saya muliakan. Mengenai uraian tasyakur, sanjungan sholawat dan salam, salam ikroman wa ta'ziman kepada para kekasih-kekasih Allah. Saya makmum di belakang beliau, pembimbing pendidik rohani kita, beliau mu'alif radhiyallahu anhu, Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Monggo kita syukuri kita masih dikehendaki bisa hadir. Bahkan kita dibimbing masalah jiwa, masalah ruh. Ilmu akhir zaman ini dicabut oleh Allah. Bahkan Al-Quran hilang tulisannya. Ini artinya ada suatu saat di zaman itu para kekasih-kekasih yang mengamalkan Al-Quran dalam perbuatan dan ucapannya, imannya, tauhidnya, syariatnya, ini mulai dibundut oleh Allah. Sehingga tinggal yang hanya membaca, berdakwah, tapi akhlak Al-Quran itu sudah mulai menipis. Begitu pula ilmu. Ilmu niku dijabut. Bukan ilmunya. Allah mencabut ilmu itu dengan diambilnya, wafatnya ulama-ulamanya. Ilmu Al-Quran
maupun ilmu-ilmu yang ada. Kebanyakan Al-Quran sekarang banyak yang hafal, ada tahfidz, ada lain-lain. Yang dijabut itu hikmah, ruh daripada ilmu itu. Kalau ilmunya, kitabnya masih ada, tapi ulama hikmahnya yang diambil. Ya, jadi ilmu dicabut itu ulama. Kalau hari ini yang diambil adalah ulama ahlul hikmah. Ya. Begitu pula nanti ulama syariat diambil, sehingga dunia sudah tidak ada aturan agama karena kalau sing bimbing. Urusan jiwa itu paling penting selain urusan lahiriah. Diinget-inget ya, sambil mendengarkan, buka hati kita, niat tirakat mujadah sambil mendengarkan. Qalbu itu sangat penting sekali. Ya. Hari ini akhir-akhir ini urusan qalbu ini sudah banyak berkurang. Yang ilmu niati akan sing ngulangi. Banyak di mana-mana, termasuk saya panjenengan sendiri atau yang di YouTube ataupun yang di mana. Itu ilmunya. Ya. Ilmu hakikat. Hakikat itu ilmu kenyataan. Kalau sudah bicara hakikat, ya yang ada hanya Allah. Jangan sampai timpang. Bahasan hakikat ditaruh di luar, bahasan syariat tidak ditaruh semestinya. Sehingga kadang-kadang syariat itu tidak diutamakan. Yang penting hakikatnya. Aku sholat yang penting madhep ya. Walaupun sholat, akimis sholata li dzikri, mestinya ingat kepada Allah. Yang penting aku ingat. Mulai ada penyakit-penyakit menghilangkan syariat dengan anggapan yang penting aku madhep. Kalau bahasa sekarang itu sholatan daiman illal musallin, kecuali orang bersalat, alladzina hum an sholatihim daimun, kecuali orang yang sholat yang langgeng, sholat yang betul-betul jiwanya. Jadi hadirin, ini mulai rancu. Maka syariat itu penting, tidak boleh ditinggal. Penting. Karena kita dididik sebagai orang yang mengikuti Rasul. Lirasul birasul. Dalam bahasa yang umum, mengikuti akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka harus menetapkan sunnah. Prakteknya lirasul birasul. Mengikuti tuntunan Rasul. Untuk mengikuti jejak Rasul secara rohani, itu perintah Rasul.
Kadang-kadang disepelekan. Silakan sholat, silakan puasa, silakan baca Al-Quran, silakan mujahadah, silakan baca sholawat. Sunnah Rasul secara rohani ini harus dipraktekkan. Akhirnya gimana? Rasul mengajari Islam di kitab Arba'in Nawawi. Dijawab Islam rukunnya 5. Setelah itu Rasul mengajari iman dari malaikat Jibril. Ada 6. Rasul mengajarkan ihsan karena malaikat Jibril yang bertanya, apa ihsan itu ya Rasul? Tiga-tiganya itu adalah urusan agama yang dididikkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, Rasul yang menjawab. Atakum Jibril yu'allimukum amru dinukum. Jibril datang kepadamu, atakum Jibril, datang kepadamu malaikat Jibril. Untuk apa? Mengajari perkara agama. Jadi agama itu Islam yang kita lakukan. Jangan sampai Islam kita itu tidak dilakukan. Iman, ihsan. Ini kalau nerek Rasulullah. Nah kita ini ikut Kanjeng Nabi apa tidak? Kita ini umatnya Rasul apa tidak? Kecuali kalau sudah memproklamasikan bukan umatnya Rasul, silakan. Ya, ini fenomena yang dikatakan oleh Imam Ahmad banyak. Al-Hakim dalam hadisnya akan datang suatu zaman. Di saat tertentu pagi harinya masih iman, sorenya sudah berubah, bukan Rasul yang ditiru. Inilah keprihatinan kita untuk mendoakan umat masyarakat dengan diadakan mujahadah untuk mendoakan umat derek di belakang beliau al-ghaus wa hamlu humumi ahli dunya, memikirkan keadaan umat. Ini hati-hati. Amal lahir harus, cuma saudara saya yang belum menuju kepada iman dan ihsan, ayo belajar. Jangan mandek untuk di amal lahir. Walaupun panjenengan mujahadah, yang mandek untuk di mujahadah tidak mengikuti bimbingan rohani, kita nanti amalan lahirnya ditinggal, tuntunan Rasul ditinggal, memakai hal-hal yang bukan tuntunan Rasul. Nah bagaimana kalau ditanya, kamu ini umatnya siapa? Di kitab Al-Hikam ini, amal-amal yang panjang lampai, terutama adik-adik saya yang dari pondok pesantren dan yang amalnya bagus, yang ada yang hafid Al-Quran, ada yang berapa juz, ada yang ahli ibadah. Ingat, ada yang ahli sholat, ibu-ibu yang sholatnya malam, terus sholat duhanya teruskan, tirakatnya teruskan, apalagi mujadahnya terus. Cuma ingat, itu adalah amal lahir. Di sini didahulukan al-a'malu suwarun qaimatun. Jadi amal lahir, amal-amal yang kita lakukan, termasuk mujadah ini, ya, ini bagaikan gambar patung
Suwarun itu gambar ya, atau disebut patung. Qaimatun, seperti gambar yang ngadeg. Jadi amal-amal itu lakukan. Tapi diingatkan itu seperti patung, seperti gambar. Supaya ini bisa manfaat, bisa bernilai, bisa hidup sampai kepada Allah, harus ada ruhnya. Bukan amal saja lahiriannya itu saja, tapi hati dilibatkan. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Inilah pentingnya berguru rohani. Amal-amal yang kita lakukan itu seperti gambar. Tidak hidup, mati. Artinya tidak ada manfaatnya. Harus diberi ruh. Ruhnya amal adalah wujud daripada ikhlas di dalam amal itu. Tanya kepada siapapun. Sebaik amal tertolak bila tidak ikhlas. Oke? Ikhlas. Lah ikhlas ini hanya pengetahuan kita ini. Ikhlas ya karena Allah. Untung amal-amalan sholawat masih ada syafaat Rasul. Untung panjang tidak pernah menyimpang dari tuntunan Rasul. Selawatnya diterima. Ya. Untung kita ini masih ngikuti perjuangan mencintai Allah Rasul waktu masih dalam perjalanan. Karena sholawat masih diterima. Terus bersolawat. Justru amal ini bisa manfaat. Walaupun sedikit bisa manfaat. Lebih-lebih akeh iso manfaat. Apa itu? Yaitu tetap urusan kolbu, ruh. Nah, rohnya amal itu ada di hati. Berupa apa? Berupa wujud pengeterapan ikhlas. Kita ini masih mukhlisin, berusaha mencari jalan untuk mencapai ikhlas. Ini mukhlisin. Tapi orang yang karena mujadah, tekun, sungguh-sungguh, Allah memberikan langsung ikhlas bukan dari karepe dhewe, tapi Allah memberi fadl. Itu mukhlasin. Nek mukhlisin kita ini masih berjuang seperti saya aja nih. Mujadah, nangis itu berjuang untuk mendapatkan ikhlas menuju Allah. Yang wis diparingi, dipilih, iso ngeterapno temen duduk ceritane ikhlas. Duduk ceritane hakikat. Tapi diberi sungguh oleh Allah. Itu namanya mukhlasin. Jadi perjalanan kita ini untuk mencapai, mohon kepada Allah supaya diparingi ikhlas oleh fadl yang disebut mukhlasin. Kalau mulai mari kita sungguh-sungguh. Ada beberapa contoh. Kalau ini diamal loh, bukan akal-akalan. Dengan bimbingan seorang guru. Ya. Terus guru itu menadroh, memberi pancaran nadroh, musilatil lil hadratil aliyah. Nah kita mengaku mengamalkan berguru pada Ghaus, tapi amalannya memakai tidak sesuai dengan ini. Ini adalah bencana bagi pengamal wahidiyah. Ngaku ya ayyuhal Ghaus musilatil hadratil aliyah. Tapi kita putus tidak tahu. Karena kita bingung. Ya. Apa bimbingan Ghaus yang ada di dalam tubuh manusia? Ono apa enggak ini? Ayo ibu-ibu, bapak-bapak. Ada apa tidak ini di dalam hati kita?
Semua ghaus sama, cuma modelnya sesuai dengan zamannya. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah belajar puluhan tahun hanya dididik sebagai hamba. Ada dua ya, ada Tuhan, ada hamba. Tuhan pencipta, hamba yang diciptakan. Artinya ya ahad, hanya Allah saja. Yang diciptakan itu tidak ada. Karena diciptakan, berarti bukan wujud asli. Bukan wujud hakiki, yang wujud hakiki Allah. Loh, kalau kita berusaha mencari ilmu hakikat tanpa guru yang mengantarkan wusul, niku jenenge mung cerita. Ditandingi ini loh, uang kudu nol, hanya cerita nol, bukan nol temenan. Apalagi nolnya itu sudah diputar-putar sesuai dengan nafsu. Nol donat, nol angka, nol isi melihat ini, melihat itu. Ya, harus ada bimbing. Hening, iku mau cerita. Ngetapno hening, ngetapno ceritane hening. Itu kan pengeterapan. Suwung, ya cerita. Kita diberitahu diajari bab suwung. Akhirnya kita yang belajar hanya akal. Istighraq, kalau putus dengan pembimbing, ya menceritani istighraq. Maka yang punya guru, ikuti yang sungguh-sungguh. Lebih-lebih yang sudah ketemu, haus. Sebab guru-guru yang belum ketemu masih mencari, masih butuh. Syekh Abu Yazid, beliau mendapat fadl mukhlasin, itu mukhlisinnya, mendapat fadl nol, bahasa alam hikmah nol, mendapat fadl menjadi hamba hakon, hamba yang sungguh. Beliau tuh belajar kurang lebih 30 tahun dididik seorang gaus. 30 tahun. Akhirnya ketika sudah terkenal di hadapan para ulama, para wali, ketika beliau dihormati, dihargai, ditaruh di posisi yang tinggi, beliau tuh mengatakan sambil menangis, wahai syekh, guru-guru, wahai kiai-kiai, sungguh aku kau taruh di tempat yang tertinggi, kedudukan yang mulia, tapi hatiku, sungguh hatiku menyatakan, aku dibandingkan debu yang nempel di sandal-sandal itu, isi apian debu itu, aku iki luwih elek timbang debu yang menempel di terumpah sepatu jenengan. Beliau itu mendapat fadl menjadi orang yang terpilih. Lalu kita bagaimana? Ono enggak perasaan rendah? Apa kamu ngerti dok? Nganggap orang lain masih kurang, nganggap orang lain masih tinggi saya. Sampai mati tutup jalannya itu karena hijab kita merasa lebih baik dari orang lain, itu kudu dibuang. Laki ono iku ae teko nggen kok. Kalau melatih istighraq ya harus ada pembimbingnya. Sing bimbing sapa? Untuk dari Gausul ada zaman. Coba latihan. Berarti bapak-bapak ibu gak iso ngelatih rumangsa elek mawon. Rumangsa rendah ketika membaca selawat Allahumma ya wahidu ya kan. Ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lesan maca hati fokus, kula niki rendah Gusti, kula niki kata dosa Gusti, kula niki wong paling elek Gusti, niki dilatih 30 tahun. Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah kita ngamal kita ikutnya hilang itu apa? Akhirnya kalau panjang merasa lebih mulia dari orang lain.
Kalau seperti itu tetap jalan wusul pada Allah. Contoh siji saya api aja. Ada ulama besar, di antaranya seorang yang berguru pada Syekh Junaid, Syekh Abu Bakar Asyibli. Ada lain seorang ulama besar ya, yang sudah dikenal di mana-mana karena melatih rohaninya itu. Terus ditanya oleh pembesar-pembesar, Syekh, Anda ini mulia, Anda itu orang yang terpilih. Jawabnya apa? Kamu keliru, saudara. Aku bukan kiai, aku bukan syekh, aku bukan orang baik. Loh, kalau gitu sampean siapa? Aku ini penjaga, aku ini pengemis. Coba. Aku bukan orang mulia, aku ini pengemis. Coba. Ojo salah tafsir dulu ya. Mulai ngono aku kudu pemacak pengemis. Yang merasa pengemis itu butuh hanya kepada Allah. Kulo niki hanya kepada Allah butuh kulo. Niki ndek ati lek lahir sing kerja ya butuh pekerjaan. Yang dagang ya butuh usaha di dagang. Hati kulo niki pengemis. Tanpa pertolongan Allah aku tidak hidup. Tanpa pertolongan Allah aku akan menjadi tidak ada kemuliaan. Itu dicekel sampai kapanpun. Ketika dipuji, aku ini pengemis. Kita gimana? Aku dia ini, aku imam mujadai, aku tokoh masyarakat, tangeh lama untuk mencapai usul. Ini kayak kalau sing nuntun jangan pengamal, pengkonco-konco, ibu-ibu ngono apa mboten? Nek sik ngono makanya masih benci orang. Kalau begitu makanya masih ngenyek orang lain. Kalau begitu makanya masih suka mencela orang lain karena dirinya tidak diposisikan sebagai hamba yang butuh kepada Allah, hamba yang fakir, hamba yang miskin, mestinya gitu. Diinjurnya nanti. Kalau itu hanya ngerti pengamal wakil dia ngerti kabeh fakir dolam tuh. Tapi kenyataan ini loh, puluhan tahun kulo mungkin putus dari saluran frekuensinya pembimbing kita. Koreksi. Jangan-jangan kita seperti ini. Padahal waktu mengejar kita akan mati nih. Mati tidak pandang itu tinggi usianya ataupun rendah. Ya. Ayo kembali. Kita mumpung dibimbing, jangan lari-lari. Kembali. Ketun buri nanti. Ketun nanti. Menyesal di belakang. Katanya ya ayyuhal khas musilatil khas. Tapi mengapa kita putus? Buat aturan sendiri. Katanya umatnya Rasul. Mengapa kok tidak sholat? Kita ini umatnya siapa? Yang belum sholat dilatih pelan-pelan. Ayo. Yang nomor 3. Ghausu hadaz zaman. Beliau murabi kita. Dengan sungguh-sungguh ajaran ini dipraktekkan. Fakot dolam tu abada. Sungguh kami dolim selalu. Lo gurune seperti itu, muridnya kok gak ngono, itu putus ini bahaya ini. Sing bimbing koyok ngono, tapi kita tidak seperti itu, putus berarti lepas dari bimbingan. Ayo kembali, sadari itu. Doakan umat manusia, doakan umat masyarakat, doakan ibu bapak kita, doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, semuanya jenengan betul-betul menderek bimbingan Rasulullah,
bimbingan ulama-ulama yang menuntun itu untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya kembali dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Ya hadirin, saya kira cukup. Mulai hari ini adalah mujadah kubro dimulai. Mari kita ikut mujadah kubro di sana ya. Tidak boleh ya sampai tirakat. Hari ini mujadah kubro dengan bilangan 1000 itu. Niat hanya karena Allah. Sambil kita latih faqad dolamtu abadan. Sak mampu nih. Iling didik tidak apa-apa, pokok harus diisi hati itu. Jangan diisi kesombongan, jangan diisi kemampuan, jangan diisi merasa kuat, diisi kerendahan aja. Moga-moga manfaat untuk Imam Mujadah, untuk Ustadz Saroni ya. Jadi siri mawon karena sudah ini, moga-moga diampuni oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kula aturaken.